Hello everyone, I'm Alicia Vegista, and on this occasion, I will discuss about a material that is also quite important in statistics, namely sampling techniques. This material is very often used in research because in reality, we cannot always research the entire existing population. Kita akan mulai dari pengertian yang paling dasar terlebih dahulu, yakni populasi. Jadi, populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi ini bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, bahkan fenomena seperti udara, perilaku, atau gejala sosial. Jadi, semua hal yang menjadi sumber dalam penelitian dapat disebut sebagai populasi. Populasi sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu populasi finite. Adalah populasi yang jumlah anggotanya dapat diketahui secara pasti. Misalnya yaitu jumlah mahasiswa dalam satu kelas atau jumlah karyawan dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu populasi infinite, merupakan populasi yang jumlahnya tidak terbatas atau tidak dapat diketahui secara pasti, seperti jumlah pengguna media sosial di dunia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam konsep sampel. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut. Jadi, kita tidak meneliti semua anggota populasi, melainkan hanya sebagian saja yang dianggap dapat menggambarkan karakteristik populasi secara umum. Mengapa kita perlu menggunakan sampel? Ada beberapa alasan utama. Yang pertama yaitu adanya keterbatasan sumber daya, baik waktu, tenaga, maupun biaya. Akan sangat sulit jika kita harus meneliti seluruh populasi, apalagi jika jumlahnya sangat besar. Yang kedua yaitu efisiensi. Dengan menggunakan sampel, proses penelitian bisa dilakukan lebih cepat. Dan yang ketiga yaitu ketepatan hasil. Jika teknik pengambilan sampel dilakukan dengan benar, maka hasil penelitian tetap dapat mewakili populasi secara akurat. Berikutnya, kita akan masuk ke bagian inti yaitu teknik pengambilan sampel. Secara umum, teknik sampling dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama adalah probability sampling. Ini adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Teknik ini dianggap lebih objektif dan sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Jenis pertama adalah simple random sampling. Pada teknik ini, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya perbedaan. Tetapi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu populasi harus relatif homogen dan harus tersedia kerangka sampel, yaitu daftar anggota populasi itu. Jenis yang kedua adalah stratified sampling. Teknik ini digunakan jika populasi memiliki tingkatan atau strata. Misalnya berdasarkan pendidikan, usia, atau jabatan. Stratified sampling digunakan menjadi dua. Yang pertama adalah proporsional, yang dimana jumlah sampel yang diambil dari setiap strata disesuaikan dengan proporsi ukuran strata tersebut. Yang kedua adalah disproporsional, yaitu jumlah sampel dari setiap strata dibuat sama, meskipun jumlah populasinya berbeda. Teknik ini biasanya digunakan jika peneliti ingin membandingkan tiap strata secara seimbang. Selanjutnya, terdapat cluster sampling. Teknik ini digunakan jika populasi sangat luas. Populasi dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan wilayah atau area. Kemudian, beberapa kelompok dipilih sebagai sampel.
Setelah itu, sampel diambil dari kelompok tersebut. Kemudian terdapat systematic sampling. Pada teknik ini, pengambilan sampel dilakukan dengan pola tertentu, misalnya setiap elemen Kn. Caranya adalah dengan menentukan interval berdasarkan perbandingan antara jumlah populasi dan juga jumlah sampel. Selanjutnya, kita akan masuk ke kategori yang kedua, yaitu probability sampling. Berbeda dengan yang sebelumnya, pada teknik ini tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Jenis yang pertama yaitu convenience sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahan. Siapa saja yang mudah ditemui oleh peneliti. Kedua yaitu purposive sampling, adalah pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Untuk yang ketiga yaitu judgment sampling, adalah sampling berdasarkan pertimbangan atau penilaian peneliti. Yang keempat adalah kuota sampling, yaitu dengan menentukan jumlah tertentu pada setiap kelompok. Kelima yaitu sampling jenuh, yang semua anggota populasi dijadikan sampel, biasanya jika jumlah populasi ini bersifat kecil. Dan yang terakhir adalah snowball sampling, yaitu teknik di mana jumlah sampel awal sedikit, kemudian berkembang semakin banyak seperti bola salju. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menentukan ukuran sampel. Jika diketahui populasi, kita bisa menggunakan rumus Slovin. Pada rumus ini, N kecil menunjukkan jumlah sampel yang ingin kita tentukan. Kemudian, N besar merupakan jumlah populasi secara keseluruhan dalam penelitian. Sedangkan E adalah tingkat kesalahan atau margin of error, yang menunjukkan batas toleransi kesalahan yang masih dapat diterima dalam penelitian. Sebagai contoh, seorang mahasiswa ingin meneliti tingkat kepuasan mahasiswa di sebuah universitas. Jumlah populasi mahasiswa diketahui sebanyak 1.200 orang. Jika tingkat kesalahan atau margin of error yang diinginkan adalah 5%, berapakah jumlah sampel yang harus diambil? Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung nilai dari kuadrat tingkat kesalahan atau E kuadrat. Nilai E adalah 0,05, sehingga ketika dikuadratkan menjadi 0,0025. Selanjutnya, kita menghitung bagian penyebut dengan mengalihkan jumlah populasi dengan nilai E kuadrat. Kemudian, ditambahkan dengan angka 1. Jadi, 1.200 dikalikan 0,0025 menghasilkan 3, lalu ditambahkan 1 sehingga menjadi 4. Setelah itu, pada langkah terakhir, kita menghitung jumlah sampel dengan membagi jumlah populasi dengan hasil penyebut tadi. Sehingga, 1.200 dibagi 4 menghasilkan 300. Dengan demikian, jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebanyak 300 responden. Sedangkan jika populasi tidak diketahui, kita bisa menggunakan pendekatan Isaac dari Michel. Pada rumus ini, N adalah jumlah sampel yang akan dihitung. Kemudian, Z merupakan nilai tingkat kepercayaan yang diambil dari distribusi normal. Selanjutnya, P adalah perkiraan proporsi populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Dan Q adalah kebalikannya, yaitu 1 dikurangi P. Sedangkan E adalah margin of error. Sebagai catatan, jika nilai P tidak diketahui, biasanya digunakan 0,5 karena menghasilkan jumlah sampel yang paling maksimal dan aman. Sebagai contoh, seorang mahasiswa ingin meneliti tingkat kepuasan pengguna aplikasi belanja online di Indonesia. Diketahui bahwa proporsi pengguna yang aktif menggunakan aplikasi tersebut adalah 0,4 dengan tingkat kepercayaan 90% dan margin of error 10%. Tentukanlah jumlah sampel yang harus diambil. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung nilai dari Z kuadrat.
Diketahui nilai Z sebesar 1645, sehingga ketika dikuadratkan hasilnya kurang lebih 2706. Selanjutnya kita menghitung nilai P dikalikan Q. Karena P sebesar 0,4 maka Q adalah 1 dikurangi 0,4 yaitu 0,6. Sehingga hasil perkalian P dan Q adalah 0,24. Setelah itu, kita menghitung bagian pembilang dengan mengalihkan hasil Z kuadrat dengan P kali Q. Jadi, 2706 dikalikan 0,24 menghasilkan sekitar 0,649. Kemudian, kita menghitung bagian penyebut, yaitu dengan mengkuadratkan nilai margin of error. Karena E sebesar 0,1, maka E kuadrat adalah 0,1. Maksud saya 0,01. Langkah terakhir adalah membagi hasil pembilang dengan penyebut. Jadi 0,649 dibagi 0,01 menghasilkan 64,9. Karena jumlah sampel harus berupa bilangan bulat, maka hasil tersebut dibulatkan menjadi 65. Dengan demikian, jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 65 responden. In conclusion, we can conclude that sampling techniques are an important part of research. The population is the whole object of research, while the sample is part of the population. The right sampling techniques will produce more accurate and reliable data. Therefore, the selection of sampling methods must be adjusted to the condition and objective the research. Okay everyone, so that's all the material that I can present. Thank you all for your attention and see you in the next my video.